Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya teman-teman pada video kali ini. Kita akan belajar ya menggunakan fitur yang ada di Word. Nah, fiturnya ini bernama Mail Merge ya. Mail Merge sendiri itu letaknya ada di Mailings ya. Nah, fitur Mail Merge ya. Jadi Mail Merge itu adalah sebuah fitur yang ada di Word untuk membuat surat undangan secara massal ya. Jadi selama ini kalau misalnya kita membuat surat undangan, entah itu surat undangan rapat, kemudian surat khitanan ya, ataupun surat undangan lainnya, gitu kalau kita menggunakan lembar kertas, misalnya gini, kita mengundang 50 orang lebih gitu kan, berarti kita membuat 50 lembar kertas ya, dengan tiap lembar itu namanya berbeda-beda ya. Nah itu kurang efektif ya, karena akan membuat waktunya yang menjadi terbuang ya, karena memang harus mengcopy paste lagi gitu kan di lembaran barunya, dan kita harus mengganti namanya secara manual. Nah dengan fitur Mail Merge ini kita hanya perlu dengan menekan tombol klik aja ya klik kiri aja gitu, nanti dia langsung bisa berubah nama undangan ya, nama yang orang diundangnya gitu. Bagaimana cara membuat Mail Merge-nya ya. Oke, yang pertama di sini saya sudah membuat surat undangan ya. Ini tentang rapat ya. Ini hanya sampel saja, teman-teman nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya apa. Karena ceritanya saya akan mengundang 10 orang atau mungkin 50 orang lebih ya. Jadi yang diundang itu kan berarti orangnya ya, nama orang ya, nama subjeknya. Nah, di sini akan kita berikan subjek ya, nama dan juga alamat tempat tinggalnya ya, misalnya di Cirebon ataupun di luar kota gitu kan. Berarti dua subjek inilah yang akan saya berikan label ya. Nah cara gimana? Yang pertama kita selain menggunakan Word, kita juga menggunakan Excel ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat lembar baru ya untuk Excelnya. Nah kita lihat di sini yang terhormat itu adalah biasanya nama ya, dan di itu biasanya adalah alamat. Berarti di sini saya akan membuat dua kolom ya. Yang pertama adalah nama. Oke, setelah kita sudah buat kolomnya ya, kita save dulu ya teman-teman buat jadi database-nya ya. Ini saya taruh yang mudah aja di dokumen. Nah di sini ada beberapa contoh yang udah pernah saya bikin ya. Nih ya, jangan fokus ke namanya. Oke, di sini anggapnya saya akan mengundang nama-nama undangan rapat ya, rapat misalnya nama undangan rapat RT gitu kan. Oke, setelah di save ya, oke sudah. Nah kita balik ke Word. Nah di Word inilah yang akan kita mulai Mail Merge-nya ya. Kita spasi dulu biar kasih space. Langkah pertama adalah kita menuju Mailings ya teman-teman. Setelah ke Mailings kita pilih ke Select Recipients ya, lalu pilih Use an Existing List. Cari Excel-nya tadi ya sebagai database-nya. Tadi rapat RT ya. Oke. Nah, di sini ada sheet 1 ya. Karena di sini saya bikinnya hanya sheet 1 ya. Jadi yang muncul di sini terbacanya atau terdeteknya itu sheet 1 ya, tapi kalau misalnya di sini sheet-nya banyak, nanti di sini tampilannya lebih dari 1. Tinggal nanti pilih aja sheet mana yang mau dijadikan sebagai import data namanya gitu kan. Karena cuma 1 ya udah oke aja. Dan ini harus ini ya, row-nya di checklist ya. Ini biarin aja supaya nanti si nama dan alamatnya ini tidak masuk ke dalam inputan Mail Merge-nya ya. Jadi biarkan saja di checklist ya. Setelah itu oke, tidak terjadi apa-apa ya, karena memang kita belum ngapa-ngapain gitu. Setelah kita berhasil mengimport Excel-nya ya, database-nya, itu kita selanjutnya ke Insert Merge Field ya. Nah, di sini ada nama dan alamat ya. Ini artinya kita sudah tersambung ya dengan database kolom nama dan juga kolom alamat. Karena yang terhormat itu adalah untuk nama ya, jadi kita pilih nama. Nah, ini preview result-nya sebelumnya nggak kayak gini ya. Aslinya itu kalau belum dia papain ya, belum menggunakan fitur Mail Merge-nya, ini preview resultnya nggak aktif dan tampilannya akan seperti ini. Ini adalah nama kolomnya ya. Lanjut berikutnya di itu untuk alamat ya. Jadi kita pilihnya alamat.
Nah, setelah itu karena kita sudah berhasil mengimport kolomnya ya, nah kita tinggal aktifkan aja preview resultnya. Nah gitu ya. Kalau mau lihat data selanjutnya ya tinggal kita pakai next record atau juga previous record ya. Ini kita coba. Nah ya, Kuat Bandung, Juniawan Majalengka, bener ya, Juniawan Majalengka Kuat Bandung. Oke, ini first record, ini yang pertama ya. Ini yang terakhir. Nah gitu, gampang ya, gampang lah. Oke, misal teman-teman mau nambahin data lagi nih, aduh saya lupa buat nambahin berapa orang lagi gitu ya, kita nggak usah ke Excel juga bisa ya, kita langsung ke sini aja, ke edit recipe list ya. Nah ini adalah data source ya alias Excelnya ya. Nah kita di sini pilihnya yang mau kita edit ya, berarti kan Excel yang data undangan rapat RT tadi kan, yang namanya Excelnya data undangan rapat RT. Nah ini kita klik terus pilih edit. Nah di sini ada kasus ya, di error. Kenapa? Karena coba lihat ada use by another process ya, artinya ada proses yang sedang berjalan. Apa yang sedang berjalannya itu ya adalah Excelnya ya. Jadi Excelnya kita close dulu. Nah setelah itu baru bisa diedit. Nah gitu ya teman-teman. Nih misalnya teman-teman ada kesalahan nama nih, aduh namanya bukan Puat nih, itu namanya Putri. Nah ini bisa diganti ya. Lalu alamatnya bukan Bandung, ternyata dia orang Indramayu misalnya ya, Indramayu. Nah gitu. Oke, terus kalau misalnya teman-teman mau nambahin data, nah di sini ada namanya new entry ya. New entry, silakan isi misalnya Asep ya, dia orang Garut. Dia orang Garut. Nah gitu ya. Kalau udah ya udah tinggal oke saja ya. Lalu di window update ya yes. Oke dia masuk ya. Setelah itu oke. Nah kita lihat ya, Asep itu kan main terakhir ya. Coba kita lihat record yang terakhirnya. Nah benar ya, Asep Garut. Oke, itu tandanya sudah masuk ya di Word-nya. Nah sekarang selanjutnya bagaimana kalau kita mau print nih ya kan. Kalau kita tanpa menggunakan mail merge kan saya yakin di lembaran ininya banyak kan. Di sini saya 5 undangan ya, berarti ada 5 lembar kan. Ya nggak teman-teman. Nah dengan menggunakan mail merge ini jadi tidak perlu menggunakan banyak lembaran kertas ya. Cukup dengan 1 lembar kertas ini aja kita bisa ngeprint banyak. Caranya adalah di sini ada namanya finish and merge ya. Ini kita klik. Nah di sini pilihnya print dokumen ya. Nah di sini ada print recordnya, pilihannya ada all, current record, from, dan to ya. Kalau all itu adalah dia untuk untuk ngeprint semua data undangannya ya, dari yang pertama sampai akhir. Kalau current record itu yang aktifnya saat ini. Nah ini kan yang lagi aktifnya adalah Asep ya, Asep Garut ya. Jadi yang di print itu adalah Asep Garut. Nah kalau from dan to ini belum saya coba ya fiturnya. Barangkali ini teman-teman bisa coba sendiri aja ya di rumah. Kalau nggak di tempat kerjanya misal lagi dibutuhin buat pakai fitur ini, coba aja ya teman-teman. Ini karena ceritanya saya mau ngeprint banyak ini ya udah kan saya pilihnya all kan. Nah setelah itu udah tinggal langsung di print aja, disesuaikan ukuran kertasnya apa gitu. Oke, gampang ya untuk materi mail merge ini. Jadi teman-teman yang hari ini yang mau absen ya sebagai syarat pertemuan karena memang kita tidak praktek ya, ini mungkin bisa teman-teman kumpulkan tugasnya ya, yaitu membuat surat mail merge ya. Itu suratnya bebas ngambil dari Google aja, apapun itu ya, mau surat undangan rapat ataupun surat undangan lainnya. Yang dikumpulkan itu adalah file Word-nya ya, yang suratnya ini yang sudah terhubung dengan Excel-nya serta file Excel-nya ya. Silakan file Word dan Excel-nya teman-teman berikan nama ya. Untuk file Word-nya nama dan jurusan, untuk Excel-nya nama dan jurusan. Nanti untuk pengumpulannya silakan teman-teman seperti biasa ya, kolektifkan aja ke ketua kelasnya.
Semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman nanti di tempat kerja ya, ataupun nanti di organisasi ya. Kalau gitu saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.